Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tata cara zakat. Pengertian zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah atau ziyadah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memenuhi syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat diperintahkan kepada muzaki, yaitu orang-orang yang telah memenuhi syaratnya untuk berzakat sesuai dengan syariat Islam, dan diberikan kepada orang-orang duafa yang kategorinya sebagai mustahik. Dasar hukum zakat dalam firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Begitu pentingnya kedudukan zakat sehingga dalam Al-Quran kata zakat selalu disebut sejajar dengan kata sholat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum dari melaksanakan zakat adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan zakat dalam rukun Islam dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Penerimaan zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, ialah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. 2. Miskin, di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. 3. Amil, orang yang mengurusi zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 5. Rikob, orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. 6. Karim, orang yang memiliki hutang. 7. Fisabilillah, segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misalnya dakwah. 8. Ibnu Samil, disebut sebagai musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Hikmah zakat, yaitu 1. Membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. 2. Mengikis akhlak buruk. 3. Zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Zakat yang dikumpulkan bisa jadi dana pengembangan potensi umat. 5. Memberikan dukungan moral dan materi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan tentang tata cara zakat fitrah. Sebelum itu, zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan fakir miskin pada hari Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil selama seseorang melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini agar orang tersebut benar-benar kembali kepada keadaan fitrah dan suci. Berikut tata cara membayar zakat fitrah dilansir melalui Harakat Islamiyah. 1. Membayar zakat fitrah makanan pokok seperti beras atau gandum, jika dalam bentuk uang harus seharga dengan makanan pokok. 2. Membayar zakat fitrah dengan bahan pokok seperti beras yakni 1 sa atau 2,5 kilo. 3. Pembayaran zakat bisa dilakukan sejak awal Ramadan, tetapi biasanya dilakukan 3 hari sebelum Idul Fitri. 4. Saat menyerahkan zakat, wajib membaca niat bayar zakat fitrah. Baca niat zakat fitrah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, waitu an ukrija zakat
zakatal fitri linafsi fardon lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil ternak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri. Syarat harta yang diwajib dijakati yaitu milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu 1 tahun atau haul. Nisab zakat mal 85 gram emas, kadar zakat mal 2,5%. Nisab atau cara menghitung zakat mal 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Contoh, Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan emas atau perak atau uang senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini 622 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000, sehingga Bapak A sudah wajib membayar zakat. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500.000. Sementara itu, niat untuk melaksanakan zakat mal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukrija zakata mali fardo lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat harta milikku karena Allah Ta'ala.